Selamat siang. Kami di sini akan memaparkan artikel yang berjudul "Bekerja Berdasar pada Passion". Pekerjaan apapun harus dilakukan dengan passion. Namun, hampir semua pekerjaan tidak dilakukan berdasar passion. Di tahun 2014, Deloitte Indonesia, sebuah perusahaan audit konsultan, merilis laporan komprehensif yang menemukan bahwa 88% dari pekerja tidak mempunyai passion kerja, sehingga mereka tidak berkontribusi penuh secara potensial. Lebih buruk lagi, mereka menemukan bahwa para senior manajernya pun tidak memiliki passion dalam mengerjakan kerjaannya. Kita semua mengetahui bagaimana nilai kepemimpinan itu. Para pekerja harus memberikan 100% kontribusi mereka. Tapi apabila pemimpinnya tidak bekerja dengan passion, apa yang terjadi? Dalam pemaparan ini, dalam artikel ini, saya akan memaparkan bagaimana pentingnya passion kerja dan memperlihatkan bagaimana mengobarkan passion dalam tim kerja. Mari kita pelajari bersama. Apa sih passion itu? Bagaimana sih membangun passion dalam teamwork? Bagaimana mempersiapkan goal satu proyek, satu usaha dalam menghasilkan sesuatu yang baik? Kolaborasi bagaimana? Panduan apa? Dan ide pengaturannya bagaimana sebaiknya untuk mempersiapkan pekerja untuk bekerja dengan passion. Sebelumnya, kita harus bertanya dulu, mengapa para pekerja tidak memiliki passion? Kinerja yang secara terus-menerus ingin mencapai tingkat tinggi dalam kerangka kerja, pencapaian prestasi tertinggi meliputi rasa bangga terhadap perusahaan. Kinerja menganut paham cinta terhadap lingkungan kerja. Menikmati pekerjaan akhirnya dapat kesenangan dengan berupaya memperoleh capaian kerja yang maksimal. Itulah antara lain hasil daripada pekerja yang menganut paham passion. Indikasi yang tampak seolah perasaan mencintai pekerjaan ini yang terpenting, dan ini meliputi kinerja yang menyimak berdasarkan pengalaman Deloitte Indonesia, yaitu mempersiapkan para pekerjanya agar bersemangat, berkomitmen untuk terus mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Dalam lingkungan bisnis masa kini, perubahan terus-menerus terjadi, terutama dalam era digital. Para pemuda masa kini memanfaatkan teknologi mengimbangi pesatnya kemajuan ini. Mereka menjadi terpengaruh oleh paham efisiensi, yang esensinya adalah mencari sesuatu yang praktis dan instan. Passionate adalah rasa keberpihakan terhadap perusahaan berdasar pada rasa kesenangan. Kesenangan terhadap pekerjaan dengan paham efisiensi dan passionate, keduanya mereka padukan dalam era bisnis kekinian pemuda masa kini. Deloitte menerapkan peningkatan kinerja yang ekstrim dan yang berkelanjutan. Kita bandingkan dengan pemuda yang menganut paham efisiensi dan passionate masa kini. Artinya, prestasi kerja para pekerja diakumulasikan secara bertahap menuju puncak karir. Para pekerja ditempa untuk memiliki daya saing dengan ketahanan pribadi yang stabil
dan positif terhadap nilai pembelajaran. Juga penilaian organisasi yang didampingi secara transparan dan diungkapkan secara lugas dan tegas. Mereka memberikan slogan di berbagai tembok kantor atau juga media untuk promosi mereka, yaitu budaya perusahaan yang menganut bekerja berdasarkan passion. Setelah menyimak berbagai rahasia terungkap, ternyata Deloitte memegang paham konsistensi menilai balap pekerja mereka dalam jangka panjang secara berkala. Menilai berarti memperhatikan dan menghargai. Human resources mereka meliputi kriteria penilaian sebagai berikut. Seorang pekerja atau karyawan-karyawati harus bersemangat dalam bekerja. Dia harus proaktif membawa ide-ide baru kepada pimpinan atau tim. Seorang karyawan atau karyawati berpikir secara futuristik atau beberapa langkah ke depan. Selalu mencari cara kreatif untuk memecahkan masalah, berpikir positif bahwa dengan memecahkan masalah berkesempatan untuk belajar. 2. Mencoba untuk meningkatkan di dalam keahlian mereka. Seorang karyawan-karyawati yang ingin mengikuti formasi baru atau juga ide-ide yang bekerja dengan passion harus menghadiri seminar, menunjukkan minat pada bidang keahlian, dan minat pada perkembangan pribadi. Perilaku ini dianggap merupakan indikator passion atau bekerja dengan passion. 3. Membantu anggota tim untuk menemukan passion mereka. Wajar jika para senior membantu orang juniornya untuk menemukan passion mereka. Yang bersemangat membantu rekan-rekannya lebih bersemangat lagi. Ini adalah kolaborasinya. Demikian yang 4 cara yang meningkatkan bekerja dengan passion yang kita paparkan di atas. Dalam menyaksikan interaksi antara anggota tim, ada umpan balik yang diberikan karyawan satu sama lain. Mencoba mencapai level baru untuk tim juga membutuhkan orang menangani beberapa stres atau juga memiliki mindset berkembang di mana selalu belajar dan mau mempelajari sesuatu yang baru pastinya. Cara untuk melakukan pekerjaan hebat antara lain mencintai apa yang dilakukan atau juga mencintai pekerjaan yang dilakukan. Diungkapkan bahwa passion itu penting dalam jangka panjang, melibatkan mereka untuk selalu berbahagia di dalam lingkungan kerja, di dalam hubungan antar rekan kerja dan juga atasan. Sayangnya, keterlibatan atasan seringkali tidak memberikan satu respon yang cukup untuk mereka berbaur bersama karyawan atau juga para bawahan karyawan-karyawatinya. Keterlibatan pemimpin, penyemangat biasanya hanya dinilai sosial dalam kinerja jangka pendek.
Dan karyawan yang berpotensi akhirnya menurunkan tingkat perputaran prestasi mereka dengan memiliki lingkungan kerja yang lebih didambakan mereka. Passion menurut saya jauh lebih dalam dari itu. Ketika seorang karyawan bersemangat dengan apa yang mereka lakukan, mereka secara konsisten mencari cara yang lebih baik untuk meningkatkan diri. Mereka berperan dalam dunia bisnis yang lebih umum, juga fokus yang lebih besar pada perkembangan bisnis masa kini. Alih-alih naik turun bisnis ini di dalam perusahaan menjadi pemikiran mereka secara serius. Mendapatkan pertumbuhan bisnisnya di dalam perusahaan secara konsisten dan stabil. Saya juga bertanya, beberapa karyawan mengapa tidak bersemangat? Masalahnya, mungkin menurut laporan Deloitte adalah perusahaan tidak menciptakan lingkungan yang nyaman. Karena kenyamanan akan membuat bersemangat dan berkembang. Bahkan jika Anda memiliki misi yang kuat, Anda bisa menjadi karyawan yang potensial, yang bagian kreativitas itu menjadi sesuatu yang paling didambakan mereka. Sayangnya, tidak hanya banyak perusahaan yang tidak menyadari nilai semangat pekerja mereka. Kadang mereka hanya memandang sesuatu semangat itu sebagai kecurigaan untuk mengambil beberapa rahasia perusahaan mereka, sehingga yang potensial kadang-kadang dimusuhi, menjadikan proses perkembangan kreativitas mereka terhambat oleh rasa curiga antara rekan, antara karyawan-karyawati lainnya. Pengambilan risiko untuk pemimpin biasanya melalui suatu prosedur standar, yaitu jangan menghambat semangat atau efektivitas pekerja yang bersemangat dalam mencari tantangan baru, dan berikan kesempatan belajar yang diprediksi menjadikan mereka loyal terhadap perusahaan, dan karenanya karyawan-karyawati dipandang sebagai prestasi mereka untuk perusahaan. Paparan mengenai passion ini di dalam dunia kerja, penulis realisasikan menjadi modul bagian loyalitas personal selama ini. Dunia kerja telah dijalani dalam kurun waktu yang panjang, yang dapat menjadi ungkapan rasa syukur selama ini. Selama bekerja di PT Marta Beauty Gallery atau Sari Ayu Marta Tilaar, passion dalam dunia kerja nyatanya dengan mudah terrealisasi. Karena di dalam dunia kerja ini membutuhkan kenyamanan antar hubungan karyawan dan karyawatinya, dan ada trust antara mereka atau saling percaya. Kebahagiaan antar relasi memang diraih sepenuhnya di dalam dunia kerja apabila ada keserasian dalam pergaulan mereka, sehingga waktu yang dihabiskan selama 8 jam sehari menjadi bagian dari kehidupan seseorang bermakna. Passion yang dimiliki seseorang layaknya sebagai suatu lakiwan atau juga keberuntungan
yang sebenarnya telah terpatri di dalam pribadi seseorang yang lingkungan keluarganya mendukung setiap proses pertumbuhan seorang anak menjadi dewasa. Seorang anak menjadi mandiri dalam menentukan kesenangan dalam menyongsong masa depannya. Saran saya, bagi pemula yang baru memasuki dunia kerja atau menemukan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan, pertahankanlah. Ini menjadi dasar pertama dalam meniti karir sebagai passion dalam bekerja atau bekerja dengan dasar passion seutuhnya. Demikian paparan artikel dari saya, Dr. Grace Pramutadi. Selamat siang, terima kasih.